Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kembali dalam suasana penuh dengan sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dalam masa-masa Prapaskah seperti ini, baik kembali kita mengambil waktu untuk sama-sama memikirkan dan merenungkan firman Tuhan, agar iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kembali kita akan membaca salah satu bagian firman Tuhan di dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya di lepas hari. Kalau kembali kita membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali kita diingatkan bahwa situasi kondisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu tidak mudah. Meskipun beberapa kali kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah mengerti, sudah tahu bahwa saatnya telah tiba. Bahkan dia sempat 3 kali berkata kepada para muridnya, mengingatkan kepada para muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia akan dihukum mati, disalib untuk menggenapi janji firman Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana keteguhan hati dari Tuhan Yesus. Sebagai seorang pribadi yang mengerti betul tugas tanggung jawabnya, kita bisa melihat bagaimana dia melewati hari-harinya, mengisi hari-harinya, menghadapi situasi yang tidak mudah tersebut. Kita belajar satu hal, berbicara tentang bagaimana komitmen Tuhan Yesus untuk menggenapi janji rencana Allah atas penebusan dosa manusia. Bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat apa yang kita baca di pagi hari ini, dan kalau kita mencoba untuk masuk dalam situasi kondisi Tuhan Yesus, kita bisa melihat setelah Tuhan Yesus selesai mengadakan perjamuan malam, Tuhan Yesus seperti biasa dikatakan bahwa dia pergi untuk berdoa. Jadi ini sebuah kebiasaan yang memang dibangun oleh Tuhan Yesus, dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang sekali lagi menolong dia, memampukan untuk melewati situasi-situasi yang sulit. Dan kita bisa melihat bagaimana situasi kondisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa melihat isi doanya yang kita ketahui bersama bahwa sekali lagi ini tidak mudah. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ini sebuah pergumulan yang begitu rupa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, jika ini kehendak Allah, jika ini rencana Allah, jika ini maksud Allah yang harus digenapi dalam kehidupannya, Tuhan Yesus berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh membuktikan kasih-Nya bagi kita, dan kita bisa menikmati anugerah keselamatan karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Dalam masa-masa Prapaskah ini kembali kita diingatkan untuk komitmen kita sama seperti Tuhan Yesus. Meskipun sekali lagi kita sebagai orang percaya dalam konteks kita secara pribadi juga mungkin menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Ada tantangan, ada pencobaan, ada godaan yang begitu rupa dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau agar rencana Tuhan dalam kehidupan kita juga digenapi. Tuhan mau agar kehidupan kita sama seperti kehidupan Tuhan Yesus yang juga menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi kita. Mari kita menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa dalam masa-masa Prapaskah ini kami mencoba untuk meresapi, mencoba untuk ambil bagian di dalam situasi kondisi yang Kau alami dengan
pembacaan firman Tuhan kami di pagi hari ini. Begitu berat, begitu susah, bahkan sekali lagi tidak mudah, tapi demi rencana Allah yang besar, Tuhan Yesus menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh begitu mengasihi kami. Dan kami juga belajar agar kami juga tetap sungguh-sungguh, tetap berkomitmen. Ada tantangan pergumulan yang berat, tapi kami mau belajar sama seperti Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, berkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.